Cilacap di desa Tanjung, Pelabuhan Tanjung Intan, di rumahku sana, yang rumah dahulu kala ya. Di situ di rumahku kan ada pohon ya, bukan pohon beringin loh, ada pohon komprunggi, berdirinya begini, tapi ke sini ya. Itu tiap hari buat makan burung gagak ya, tiap hari makannya burung gagak. Tapi setiap orang bilang katanya di situ ada penghuninya, ada kunci kah, ada gandarua kah, ada orang besar tuh. Pokoknya tiap hari itu buat makan burung gagak ya. Situ apa aja ada, yang di atas katanya ada kunci, lagi duduk kayak gini melambe-lambe sambil ketawa-ketawa. Aku yang serumah aja nggak pernah nggak pernah dikasih tahu, buruk-buruk ya, apa namanya, nggak pernah kasih lihat gitu, enggak. Tapi di atas kadang-kadang ada Pak, kata senat itu bapak, katanya itu ada batu lemparin sampai nyupuk-nyupuk sama bapak saya dulu waktu masih hidup, nggak pakai baju, telanjang, muterin dalam itu lingkungan rumah itu, diputerin tapi nggak ada apa-apa. Tapi setiap orang bilang memang itu ada penghuninya, nggak tahu kenapa. Makan dalam rumah tuh nggak pernah caranya dihantuin. Kok nggak, katanya ini ada itu. Orang kok aja nggak pernah diliatin, kok nggak pernah napa ke aku, nggak pernah apa gitu. Terus lama-lama kemudian rumahku tuh kan rumah dari kayu ya, bukan dari tembok gitu ya. Itu memang mau udah miring kayak gini ya. Kalau ada angin, ada apa, angin ribut, angin apa, rumah teman ada seng, ada kendeng, itu ada berjatuhan. Tapi punya aku enggak. Emang tuh rumah itu sebenarnya tuh mau roboh, tapi enggak pernah gitu ya, nggak bisa roboh, nggak tahu kenapa gitu. Apa ada yang jaga, ada apa ya, aku juga nggak tahu gitu ya. Lama-lama kemudian rumah itu kan begini, gini kan, ke genteng saya itu kayak gitu. Tapi kenapa jatuhnya ke rumah orang gitu, kamar mandi orang itu, samping rumah lo itu loh, sini kan samping rumah itu kan ada yang buat buangan air besar. Nah situ sebelahnya itu rumah orang, kamar mandi gitu ya, kayak gini tapi ngerebunya ke orang. Terus rumah itu pohon itu kan jatuh ke orang, jadinya kan keluarga saya kan harus ganti punya orang kan, itu kamar mandinya orang. Sudah lama, udah ada 3 bulan kan nggak ditebang, tapi kenapa daunnya nggak bakar semi lagi, nggak tahu tuh, nggak pernah semi. Lama kemudian keluarga saya manggil, memang jenatnya itu yang masih hidup tuh dulunya, Pak, aku minta tolong tebangin ini. Itu yang punya yang suruh nebang itu kan masaknya memang pakai apa namanya tuh, pakai bambu kan, pakai suluh, pakai tungku juga, pakai tungku bikin sendiri apa gimana. Nah habis itu tebang sama orangnya, nebang. Habis itu nggak tahu lah, katanya orang sih ada cetahnya gitu ya, tapi kenapa cetahnya merah kayak apa,
kayak orang naik gitu loh, atasnya begini berdua gini ya. Habis itu keris terbang satu, yang satu masih nancap situ. Kerisnya diambil, berdarah darah lebih banyak keluar. Itu banyak banget, apalagi di belakang itu dekatnya pohon bambu juga. Belakang saya ada, katanya itu belakang saya kan ada yang apa namanya, setiap hari kan dikir itu dikir, yang lakinya dikir tapi istrinya suara apa ya gitu di itu samping rumahnya si Asik, samping rumahnya itu ibu Mingin gitu. Coba bener-bener ya, katanya anu mamanya itu siapa, mamanya si Gun, bapaknya pulang apa gitu. Enggak pulang, enggak kok, emang pulang, katanya mau nginep, itu pulang rumah, mabok apa itu, jalan sengkoyongan. Orang memang nggak pulang dikatain pulang. Itu udah jadi tebang aja, udah nggak ada, udah pokoknya udah nggak ada, jadi tebang. Tetap ada aja suara, ada yang menangis kayak, ada yang suara apa katanya, bilang rumahku kenapa dirobohin gitu. Itu kan tempat tinggal saya, karena ngapa rumahku dipindahin ditebang itu rumah saya gitu, dirusakin terus kayak gitu. Terus itu Pak Kardi itu waktu masih hidup, udah Bu, udah nggak ada apa-apa, aman-aman aja banyak. Habis itu berapa hari itu ada angin beliung memang ya, ada lagi rumah itu mau roboh gitu ya, benernya bisa ngelewat orang lagi, malah rumah tetangga yang roboh itu. Bahkan yang sebelah sana itu memang jalannya jalan buntu ya, nggak bisa buat lewat orang. Nah, di depan, bukan di depan rumah, agak sana dikit itu memang ada sumur ya, sumur pompa gitu ya. Terus tetangga saya ada yang diliatin, bawahnya ular, atasnya manusia. Artinya bilang nakut-nakutin itu tetangga saya itu, teman-teman saya. Katanya bilang itu, bapak itu bilang, makanya jangan ganggu cucu saya. Itu, makanya jangan sampai ganggu cucu saya. Terus kebanyakan anak-anak pada nggak berani sekarang gangguin cucunya. Setelah itu habis rumahku sekarang udah ditebang, udah nggak ada apa-apa, malah rumah sebelah sana sering ada yang katanya gitu, ada yang nongkrong di situ tuh katanya. Nah aku mah nggak pernah diliatin, buru-buru aku diliatin, nggak pernah sama sekali, nggak pernah diliatin. Banyak yang pada kumpet apa, pada yang ada yang diliatin, ada apa katanya, ada bujunan kak, ada apa kak, aku nggak pernah diliatin. Dulu aku nggak pernah diliatin sama sekali, nggak pernah. Teman-teman saya kok pada sering diliatin, ada orang berdiri tinggi besar gitu ya, terus suara kunti, terus pocong gitu ya. Habis selesai itu, lama nggak kemudian bapak saya memang ke Purwokerto dari sini, makku masih di sana. Lama pindah ke Purwokerto semuanya. Yang masih tinggal di sana itu adik aku 2, perempuan semua. Aku pindah ke Purwokerto, di sinilah
Wong bapak nyarinya di sini, ya memang pindahnya ke sini dari Tanjung Intan, Labuan Tanjung Intan pindah ke Purwokerto. Emang kayak apalagi daerah depan bekas pabriknya itu banyak penghuninya, banyak banget. Sekarang tapi aku nggak tahu sekarang pada dibikin rumah sih. Dulu kan waktu belum dibikin rumah itu bekas pabrik minyak, pabrik itu minyak, dulu memang banyak penghuninya di situ, banyak banget, nggak ada orang sukses, masih banyak banget. Tapi sekarang banyak penghuninya aku nggak tahu sih. Sekarang aku orang udah di sini ya, nggak tahu nggak tahu gimana caranya sekarang. Sekarang kan rumahku tempatin orang udah bagus, rajin, nggak tahu ada penghuninya apa enggak, nggak ngerti. Kalau sekarang udah di anuin orang.